to venue. Halo, selamat siang event goers. Ketemu lagi bareng sama Lulu. Kalau kali ini Lulu akan menemani kamu di Solo Event Radio Talk. Dan seperti biasa kalau kita ngobrol-ngobrol nggak mungkin gue ngomong sendirian dong ya. Udah macam orang sakit jiwa kalau ngomong sendirian. Di sini sudah ada dua tamuku yang ganteng-ganteng yang aku import jauh banget dari Korea Selatan. Selamat siang Mas Bima dan Mas Wahyu. Halo. Tepuk tangan boleh loh. Oh, boleh ya. Ini kru saya di belakang 200 orang. Banget ya. Iya. Selamat siang Tepuk gitu. tangan biasanya dia pakai editan kalau Oh iya pakai efek ya. Nanti Iya. boleh ya. Nanti aku request. Oke, dan seperti biasa kalau Lulu ngobrol-ngobrol di sini pasti akan membawa seseorang atau dua orang yang punya acara tersendiri atau punya event tersendiri atau merupakan orang yang berpengaruh di kota Solo. Loh, dua orang ini juga berpengaruh loh. Jangan gitu ya. Jadi aku membawa dua orang yang berjiwa muda dari Mandiri Youngster Solo. Ada Mas Bima sebagai Kapten Mandiri Youngster dan juga Mas Wahyu sebagai pengurus Mandiri Youngster. Selamat datang di Radio 7. Halo. Oke, kita pengen tanya-tanya nih biar event goers juga tahu apa sih Mandiri Youngster itu apa? Mandiri Youngster, apakah ini bekerja sama dengan Bank Mandiri yang terkenal itu? Ataukah memang programnya Bank Mandiri? Atau apa? Mungkin bisa ngejelasin Mas Bima sebagai kapten. Syukurin loh. Tadi udah mau Mas Wahyu aja untuk jawab ya. Padahal udah ngelirik ke sebelah lah. Mau langsung Mas Bima, langsung gitu saya. Oke Mbak Lulu, jadi gini, kalau untuk Mandiri Youngster memang dari namanya aja Mandiri sama Youngster. Jadi memang ini diwadain sama Bank Mandiri khusus untuk pegawai-pegawai kita yang masih berjiwa muda gitu, supaya teman-teman yang berjiwa muda ini, karyawan-karyawati kita, ada wadah untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi buat kehidupannya, untuk kegiatan sosialnya atau yang lain-lain. Jadi intinya sebenarnya seperti itu sih Mandiri Youngster. Terus kalau didirikan tujuannya buat apa sih selain buat kalau tadi ya kita ada kerja misalkan buat ngasih tahu ke orang luar kalau Bank Mandiri itu nggak cuma gini-gini aja gitu, nggak cuma nerima duit lo aja gitu ya. Ya sebenarnya benar yang Mbak Lulu ngomong. Jadi Mandiri itu kan bank BUMN gitu. Bank BUMN pasti punya pemerintah dong, punya negeri ini dong, punya teman-teman yang lain juga yang dengerin ini gitu. Jadi kita mau bentuk suatu kegiatan yang lebih real kepada teman-teman yang lebih muda, menyadarkan bahwa kita kerja itu ada value lain yang harus diperjuangkan. Nggak cuma kepentingan kita juga gitu, ada kepentingan orang lain juga. Jadi kan memang sesuai dengan tagline-nya, Mandiri juga ikut membangun negeri juga. Oh, gila. Sering saya lihat di iklan itu ya. Ini baru yang keren ini. Bank Mandiri ikut membangun negeri gitu ya? Oh, itu salah satu tema budaya kita sih. Oke. Terus kalau resmi dideklarasikannya Mandiri Youngster ini kapan? Kalau untuk deklarasinya itu di tanggal 4 September 2019. Jadi itu dari idenya Bu Rini, Menteri BUMN yang sebelumnya gitu kan. Beliau punya ide untuk membentuk suatu wadah kreativitas untuk anak-anak milenial nih gitu. Makanya terus dibentuk Mandiri Youngster dan dideklarasikannya di 4 September 2019. Apakah ada di semua Indonesia? Di seluruh kota? Atau cuma di Solo aja, atau di Jawa Tengah aja, atau di Pulau Jawa aja? Oh gitu. Jadi Mandiri Youngster itu pertama kali didirikan pada saat 4 September memang dibentuk baru di 50 kota di Indonesia. Jadi memang sudah menyebar. Cuma kemarin gitu, per Sabtu Minggu kemarin saya memang ada pertemuan Kapten All Youngster, itu kita sudah menyebar sampai 300 kota. Wow. Mudah-mudahan kedepannya akan banyak lagi kota-kota yang kita anggap ini perlu ada semangat lebih gitu. Selain teman-teman dari karyawan Bank Mandiri boleh ikut nggak sih? Sebenarnya kalau nama Mandiri Youngster memang kita secara intern terlebih dahulu. Berarti sudah dikhususkan gitu ya? Iya, walaupun memang dari awal kan pencetusnya Bu Rini itu di awal memang namanya tuh bukan Mandiri Youngster tapi Millennials BUMN. Oh, berarti nggak cuma di Bank Mandiri aja nantinya? Nantinya kita harapkan nggak cuma kita. Gitu. Oke, berarti ini kayak buat trial gitu nggak sih Bank Mandiri tuh? Gitu. Trial projectnya Bu Rini gitu? Ya, influence-nya. Oh, gila. Balik ke syarat-syarat bergabung gimana? Apakah harus menemui Mas Bima sebagai kapten ataukah menemui Mas Wahyu sebagai bendahara? Bayar pendaftaran 100.000, nanti lu dapat kaos gitu atau gimana?
Jadi kalau untuk daftarnya nggak pakai kayak gitu sih. Jadi kita juga punya channel, memang kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya Twitter gitu. Jadi kita akan ngepost segala sesuatu yang kita akan lakukan. Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa terpanggil, bahasanya udah kayak volunteer ya, terpanggil relawan banget gitu. Kita juga akan kasih tahu kapan kita kumpul. Jadi mereka boleh kapan aja mau gabung ke kita. Pada saat kan nggak semua pas kita ada event mereka bisa juga kan. Jadi memang kita membuka. Nah ini kalau ngomongin kegiatannya dari Mandiri Youngster, apa aja sih Mas Wahyu mungkin? Kalau untuk kegiatannya, jadi kita ada fokus di 2 kegiatan. Pertama itu social project, yang kedua adalah community project. Jadi untuk social project itu kegiatannya lebih ke arahnya adalah eksternal. Jadi di luar Bank Mandiri seperti kegiatannya yang lebih ke masyarakat gitu. Kita langsung menyatu dengan masyarakat. Terus kalau untuk yang community project itu adalah kegiatan internal yang tujuannya itu untuk memperkenalkan apa ya namanya, kan di Mandiri itu ada namanya budaya One Heart One Mandiri gitu. Satu hati satu mandiri gitu. Kayak label sepeda motor bahaya gitu ya. Saya mau kaget loh tadi One Heart tadi, aduh jangan-jangan di belakangnya semakin di depan lagi gitu. One Heart semakin di depan, wow gitu kan. Jadi kan di kegiatan untuk internal community project itu khusus untuk internal, jadi untuk semua pegawai biasanya kita ada kegiatan apa biar jadi satu, saling mengenal gitu. Karena kan di Mandiri nggak cuma ada, maksudnya bagiannya kalau kita orang awam gitu, tahu tentang bank kan taunya cuma teller, kan, customer service sama Pak Satpam yang bukan itu. Betul. Sedangkan di Mandiri kan ada banyak bagian. Yang di atas itu ya, ibu-ibu yang repot di atasnya lagi. Enggak itu juga. Yang pinjaman, KPR, sebagai macam. Ya, itu kan orangnya banyak dan anak perusahaannya juga banyak. Dari kegiatan community project itu lebih ke apa ya, membaurkan mereka untuk saling lebih kenal. Terus kan tujuannya nanti juga kan kerjasamanya juga akan tercipta tuh di situ, saling kenal gitu kan, maksudnya orang kredit nanti bisa dibantu sama orang cabang gitu kan. Terus kalau misalkan dari acaranya teman-teman Mandiri Youngsters nih, ngomongnya dari Bank Mandiri, itu juga bakal memberikan perhatian lebih di dunia wirausaha nggak sih, selain di Desa Mancasan, selain kayak UMKM gitu-gitu bakal? Sebenarnya gini Mak, kita kan social projectnya ya Mak, jadi ada sesuatu hal yang menurut kita ini meresahkan nih, kayak gini, itu yang akhirnya kita angkat gitu. Karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Cuma memang kalau misalkan tahun ini gitu, ini kan ada tagline dari Pak Jokowi gitu. Karena beliau akan jauh lebih fokus ke dunia pendidikan dan penghijauan. Nah, kita sih akan arahkan juga ke sana sih gitu. Karena menurut kami juga bener nih gitu. Pendidikan di kita juga masih kurang penuh perhatian juga nih. Betul. Nah, terutama dari teman-teman yang istilahnya kalau kita kan masih muda yang harusnya ada ilmu yang jauh lebih fresh gitu, yang bisa kita kasih dan kita bisa tularkan ke teman-teman yang lain gitu. Berarti sudah ada plan selain kalian akan membantu lah intinya teman-teman di dunia wirausaha juga di dunia pendidikan gitu-gitu ya. Bakal terjun langsung. Keceplosan berarti ya. Nggak apa-apa. Oke deh, menarik sekali. Mungkin ada beberapa yang pengen disampaikan buat event goers nggak tentang Mandiri Youngsters? Mungkin gini yang kayak tadi gitu. Monggo silakan Mas. Pada saat kita melakukan sesuatu atau kerja sesuatu, usahakan ada value lebih yang kita lakukan. Jadi itu pada saat kita mencapai, kita akan jauh lebih bermakna. Dan ingat, memang yang kita lakukan kecil gitu. Cuma kami yakin bahwa apabila kegiatan ini dilakukan secara massal, Indonesia pasti akan kedepannya bisa berubah. Luar biasa, event goers, dengarkan itu. Value itu nggak melulu tentang duit ya. Tapi membahagiakan orang itu juga value juga buat teman-teman Mandiri yang seru. Terima kasih loh, saya bisa bicara hari ini. Biasa saya cuma ngobrolin duit, cuan. Tapi hari ini saya mendapat satu pelajaran dari teman-teman Mandiri Youngster. Kalau lo pengen bahagia, lo lihat aja orang yang bahagia. Gitu. Terima kasih ya. Sudah, silakan pulang. Tidak. Oke, pokoknya menarik
sekali ngobrol. Jangan lupa kalau ada event boleh main-main ke sini loh ya. Kita kulik eventnya sampai habis, sampai subuh gue jabanin. Terima kasih salam buat teman-teman di kantor ya. Dan terima kasih juga untuk event goers. So kita bakal ketemu lagi di next. Saya bakal ada tamu siapa ya? Mungkin nanti bakal ada artis ibu kota yang datang ke sini. Saya tunggu dulu. Untuk sementara saya mau hibernasi dulu ya. So see you soon dan tetap aja di Radio 7 lead you to venue.